Shalom, selamat malam, salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat yang kudus. Oleh karena kasih dan setianya, kembali malam ini kita boleh berjumpa dan bersekutu bersama melalui persekutuan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kita. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca, kita dengar dan renungkan terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur bahwa malam ini kami boleh berhimpun bersekutu bersama melalui sehati dalam doa. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau menyertai, memberkati kami semua di dalam mendengar, di dalam memahami dengan sungguh akan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu Tuhan, agar kiranya hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus firman hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lubungku. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam ini
ilalang dalam hidup kita. Benih yang baik dan lalang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengumpamakan anak-anak kerajaan dan anak-anak iblis atau anak-anak si jahat. Benih baik ditabur oleh Yesus, sedangkan benih yang tidak baik itu ditabur oleh iblis. Dan ladang di mana benih itu ditabur adalah dunia ini. Sekalipun benih baik dan benih lalang tidak bernilai sama, namun pemilik ladang adalah Tuhan. Ia membiarkan kedua benih itu tumbuh bersama. Ia tidak memisahkan benih baik dari hambatan dan himpitan ilalang. Pemisahan itu baru terjadi pada waktu mulai panen. Nah, jika dilihat dari sudut pandang logika kita, seharusnya tentunya Tuhan mencabut lalang sesegera mungkin, sehingga gandum dapat bertumbuh baik, tidak terhalang oleh adanya ilalang. Nah, itulah saran para pekerja dari ladang tersebut. Tetapi saudara-saudara, ternyata Tuhan membiarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Nah, kalau ada orang yang gelisah oleh karena orang baik dan orang jahat hidup bersama, perumpamaan ini bisa menjadi jawaban kita. Kita mungkin kadang prihatin, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa orang jahat dibiarkan hidup? Kenapa mereka tidak dilenyapkan saja di muka bumi ini? Mereka mengganggu akan kehidupan sesamanya. Kelihatannya saudara-saudaraku yang kekasih, seolah-olah Tuhan memang membiarkan gandum dan lalang, baik dan jahat, hidup bersama-sama dalam ladang itu, hidup bersama-sama dalam dunia ini. Tentunya hal ini juga jangan membuat kita menjadi pesimis. Justru kondisi semacam ini menjadi tantangan bagi kita dalam hidup bersama. Kalau kita adalah benih yang baik yang ditaburkan oleh Tuhan, seberapa kuatkah kita dapat bertahan di tengah himpitan ilalang? Seberapakah kuatkah kita dapat bertahan untuk menjadi tumbuhan yang menghasilkan buah yang baik? Ataukah kita mati terhimpit? Atau justru sebaliknya juga memilih menjadi serupa dengan lalang yang tidak mengeluarkan buah? Nah, sebagai orang percaya, seberapa kuatkah kita? Apakah kita kuat tetap untuk jujur dalam pekerjaan di tengah-tengah ketidakjujuran? Ketika orang bermain curang, orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk meniti karir. Sebagai jemaat Tuhan, seberapa besar peranan kita untuk juga menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang penuh tipu daya? Kalau kita mengalami himpitan dalam kehidupan, tetaplah kita bersyukur, sebab kita berasal dari benih yang baik yang sedang dihimpit oleh ilalang. Sekali lagi, kita adalah benih yang baik, meskipun kita ada di tengah-tengah kehidupan yang juga penuh dengan ilalang. Mari kita bersama-sama berdoa dan memohon kekuatan, dan Tuhan kiranya menolong kita agar kita dapat bertahan di tengah-tengah himpitan ilalang itu. Tantangan hidup bersama kiranya tidak menyurutkan tekad kita untuk bertahan dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran, dan berbuah bagi kerajaan Allah. Karena ketika ladang itu akan dipanen, maka tentunya akan terjadi pemisahan. Gandum akan ditempatkan di lumbung, sedangkan ilalang akan dibakar. Artinya, saudara-saudaraku yang kekasih, pada akhirnya kebenaran, kehendak Allah, kerajaan Allah yang akan menang dalam kehidupan ini.
Tuhan menolong kita. Amin firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami mengucap syukur. Kami boleh sejenak berada dalam persekutuan sehati dalam doa. Kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi bagian kehidupan kami. Kami menyadari dalam kehidupan ini, kami diperhadapkan oleh ilalang di sekeliling kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pelihara dan kuatkan kami, agar kami tetap tegar, agar kami tetap kuat di tengah-tengah berbagai himpitan, di tengah-tengah berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan dalam menjalani kehidupan setiap hari, dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kami, dalam berbagai perjuangan kami. Juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa-masa pemulihan saat ini, Tuhan anugerahkan iman dan pengharapan dan semangat. Kami percaya Tuhan memulihkan mereka. Bapa di sorga, kami mendoakan seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sehati dalam doa pada malam hari ini. Berkati hidup dan kehidupan mereka semua, dan jikalau sebentar kami akan beristirahat membaringkan tubuh kami, kiranya Tuhan Engkau melindungi kami. Keletihan dan kelemahan yang kami alami, pulihkan Tuhan, Engkau ganti dengan semangat yang baru. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami,
Kami datang berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan dimuliakan dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan setiap hari. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bongimelo.